yang dipamerkan Bareskrim Mabes Polri, jadi ini bukan sumbernya ya, sumber dari Bareskrim Mabes Polri pada saat press conference tidak identik. Jadi dari sini yuk kita buka, kita harus cek bisa ditunjukkan dengan cara yang sama saya menguji. Karena ini adalah metode identik yang dilakukan oleh Bareskrim dan hasilnya tidak ada satu ijazah yang identik dengan ijazah Jokowi. Berarti ijazahnya Joko Widodo itu tidak identik dengan ijazah-ijazah yang sulit pastikan asli lainnya. Nah, Bareskrim sudah memeriksa dan dikatakan sebagai identik. Sekarang balik lagi, mereka mundur lagi nih. Yang dari memeriksa asli, sekarang menganalisa foto lagi. Yang menurut mereka adalah foto dari... Ya, karena Bareskrim ditampilkan itu fotokopi, Mas. Sabar, Mas. Saya tadi nggak mau motong Mas Roy ya. Mohon maaf, Mas. Oke, silakan. Ya. Nah, kalau dia berani mengategorikan atau menuduh sesuatu, mengkonklusikan dan menyebarkan fakta itu atau kata-kata itu, kesimpulan itulah secara masif, nah ini kan tidak benar menurut pandangan hukum. Jadi ini yang kami coba juga luruskan berkali-kali dari sebelum pun ada laporan-laporan ini, dari bertahun-tahun lalu kita sudah bilang, mohon di-stop penyebaran berita seperti ini. Begitu, Mbak. Oke, jadi kita ikuti cara Bareskrim untuk meneliti ijazah dengan memperbandingkan identik atau tidak ijazah dengan sampel. Nah, kali ini saya mencoba melakukan, jadi ini metode yang dilakukan Bareskrim ya. Jadi saya ini metode yang dilakukan Bareskrim dengan membandingkan di sampel ijazah. Oke, kita lihat ijazah yang adalah ijazah yang diakui oleh Bareskrim, yaitu yang difotokopi, yang ada fotonya pada saat press conference. Itu kita ambil sebagai sampel pertama. Sampel pembanding kedua adalah ijazah nomor 115. 115 itu milik Sri Murtiningsih, ya, itu sudah di-upload oleh yang bersangkutan dan sempat juga dibawa oleh yang bersangkutan ke Panmuan UGM tahun 2017 yang lalu. Ya, dan kedua ijazah berikutnya adalah ijazah 1116. Itu ijazah almarhum Haryono yang itu ditunjuk sendiri oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Sunarta, pada saat diwawancarai oleh Kompas TV tahun 2022. Kemudian ijazah yang ketiga itu milik Frono Jiwo 11 ya, ini sering memberikan ijazah karena ini adalah pendukung kerasnya Jokowi, yaitu ijazah nomor 111. Nah, ketiga ijazah ini saya uji dulu. Jadi ini baru juga harus melakukan ini. Ijazah itu kita uji di bandingnya. Ternyata 115, 16 dan 17 Sri Murtiningsih, Pandu Mulyo dan Fronsio itu identik. Identik itu apa? Kelihatan semua. Dari logonya, huruf Z pada tulisan ijazah, posisinya sama sis ya, sampai mikromilimeternya saya. Kemudian huruf A pada tulisan sarjana, itu juga masuknya sama pada logo. Nah, menariknya, ketika tiga ijazah yang sudah identik dan asli ini, saya perbandingkan dengan ijazah 11120, yang itu miliknya Joko Widodo, yang ditunjukkan oleh Bareskrim, ternyata tidak identik. Ternyata miliknya Joko itu meleset. Ya, tulisan Z dan tulisan A itu mulai. Jadi artinya tiga ijazah pembanding, yaitu miliknya Sri Murtiningsih, almarhum Haryono dan Frono Jiwo itu identik, yaitu sama keluarannya pada tanggal 15 November. Ijazahnya yang tertulis Jokowi, yang itu miliknya yang dipamerkan Bareskrim Mabes Polri. Jadi ini bukan sumbernya ya, sumber dari Bareskrim Mabes Polri pada saat press conference tidak identik. Jadi dari sini yuk kita buka, kita harus cek bisa ditunjukkan dengan cara yang sama saya menguji. Karena ini adalah metode identik yang dilakukan oleh Bareskrim dan hasilnya tidak ada satu ijazah yang identik dengan ijazah Jokowi. Berarti ijazahnya Joko Widodo itu tidak identik dengan ijazah-ijazah yang sulit pastikan asli lainnya. Itu, Andra. Saya harus klarifikasi sedikit bahwa yang disampaikan Mas Roy mengenai metode yang digunakan oleh Bareskrim itu tadi adalah salah atau tidak benar. Kenapa sih bilang salah? Karena Bareskrim itu meneliti atau menguji ijazah Pak Jokowi yang asli. Sedangkan Mas Roy sendiri sudah tadi memperlihatkan ini, jujur saya baru lihat nih, tadi yang tayangan-tayangan tadi itu adalah foto dari dokumen yang menurut beliau adalah ijazah Pak Jokowi. Jadi dari metodenya aja sudah tidak benar. Yang satu meneliti asli, di mana Pak Jokowi mengantarkan langsung barang itu, diteliti asli, dilapor langsung ya, di puslapor. Sedangkan yang diteliti oleh Mas Roy ini adalah foto nih, yang menurut Mas Roy ini, yang ditayangkan ini, jujur saya baru lihat, adalah foto dari yang menurut beliau adalah ijazah. Jadi dari situ aja sudah tidak benar. Sehingga yang lain menurut saya tidak perlu komentari.
karena dari metodenya saja sudah tidak apple to apple dan tidak benar gitu ya. Nah, kemudian sedikit kalau kita flashback Mbak Diandra, dulu kan dari pihaknya kubunya Mas Roy lah saya bilangnya lah ya. Kubu Mas Roy dulu menganalisa suatu gambar yang menurut beliau dulu didapat foto dari UGM, kemudian foto dari kader PSI dan lain-lain. Kemudian kubu mereka meminta pada Bareskrim untuk harus periksa, harus diambil ijazahnya sehingga dipuslaforkan. Kemudian kami memberikan kepada puslapor, walaupun ini masih dalam penyelidikan, tapi Pak Jokowi dengan itikat baiknya memberikan agar masalah ini tidak berlarut-larut untuk diperiksa. Nah, Bareskrim sudah memeriksa dan dikatakan sebagai identik. Sekarang balik lagi, mereka mundur lagi nih. Yang dari memeriksa asli, sekarang menganalisa foto lagi. Yang menurut mereka adalah foto dari... Ya, karena Bareskrim yang ditampilkan itu fotokopi, Mas. Sabar, Mas. Saya tadi nggak mau motong Mas Roy ya. Mohon maaf, Mas. Oke, silakan. Ya, kemudian setelah itu sudah mundur lagi, jadi kita agak bingung nih, Mbak Diandra, untuk menalarkannya ya. Dulu foto, kemudian asli, sekarang asli sudah dikategorikan identik, mundur lagi ke foto. Nah, tadi Mbak Diandra nanya lagi, menurut hukum itu identik tidak identik seperti apa? Nah, harus bisa dibedakan, Mbak, bahwa hasil puslapor dengan hasil penyelidikan. Hasil puslapornya itu tentu boleh ditanya semua ahli, hanya bisa mengatakan identik atau tidak identik. Nah, bahasa ada kepalsuan atau asli itu adalah dari hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, karena telah ditelaah saksi-saksi, kemudian semua dokumen-dokumen yang telah diperiksa, dan terakhir itu juga dari puslapor menyatakan identik, maka disimpulkan tidak ada tindak pidana. Sehingga tidak bisa dinaikkan kepada penyidikan dan harus di-stop penyelidikannya. Yang artinya ya berarti ijazahnya asli karena tidak ada pidana atau tidak ada dugaan tindak pidana pemalsuan. Jadi itu dari sisi hukumnya begitu. Inilah nama metode identifikasi. Oke, kenapa saya tampilkan yang fotokopi yang terlihatnya? Karena itu yang ditampilkan Bareskrim kemarin pada press conference. Kalau memang Bareskrim memang punya ijazah ini yang ditampilkan, itu pun sanggup periksa. Jadi apapun soalnya saya tidak salah ya. Tapi karena ditampilkan harus di atas Pak Dir Tipidu, Bapak Dono itu adalah yang fotokopi itu, maka sampaikan itu. Saya juga bisa kok, saya juga punya uji yang sudah diupload oleh si Sandi, itu pun juga sama hasilnya karena itu tidak identik juga. Jadi kalau memang ada aslinya sih kita periksa, kita bukakan aja. Bareskrim jangan menutupi prosesnya. Yang buka, saya pun sudah buka sampelnya sebut misalnya apa saja, nggak ada saya yang ditutup-tutupi kayak kemarin. Bareskrim kan tutupi 3 sampel itu milik siapa, ya gitu. Ini jelas betul sampelnya 15, 16, 17 dibandingkan 1120 video. Kalau tadi dikatakan kenapa itu hanya foto atau fotokopi, oke, karena itu yang telah secara resmi pada saat press conference tanggal 22 saja pada saat press conference ditunjuk yang asli, ada yang asli, oke, yang asli kita cek karena itu sama. Kalau ternyata yang fotokopi ternyata tadi dikatakan itu disaksikan, benar sekali menyatakan itu ada kebohongan publik dong yang ditampilkan. Itu kan fotokopi seluruh apa? Jika itu fotokopi itu yang ditekan Bareskrim. Ya artinya kalau yang ditekan bukannya fotokopi, saya pun sanggup memeriksa. Jadi artinya buka-bukaan aja, nggak usah ditutupi. Ini tetap terbuka tanpa asli. Kalau mau palsu kata palsu, kalau mau asli kata asli. Itu dia. Baik, Mas Roy. Saya akan ke Mas Yakub. Mas Yakub, dalam konteks ini kan jika memang tidak terbukti begitu adanya pemalsuan secara hukum, dan apakah pihak yang menyebarkan narasi tidak identik ini bisa dikenakan sanksi hukum? Tentunya semua sudah diatur ya Mbak, bahwa siapapun yang menyebarkan berita yang tidak benar, yang dapat mencemarkan nama baik, kan ada dua nih, ada pencemaran nama baik, ada fitnah juga. Fitnah itu tentunya menyebarkan berita yang tidak sebagaimana seharusnya. Nah, pasti dapat dikategorikan harus bertanggung jawab ya untuk tindakan tersebut. Tapi kan ini kalau kembali lagi, kalau dulu, kalau Mbak Diandra ingat, di awal-awal bulan-bulan yang lalu, sudah agak bergeser nih kan, awalnya itu mengenai font, kemudian bergeser lagi, sempat ke skripsi, sekarang balik lagi ke ijazah, itu pun mungkin karena mereka tidak memiliki dokumen aslinya, yang mereka menganalisa berdasarkan yang foto-foto gitu kan. Nah, kembali lagi sebenarnya kami jadi mempertanyakan nih, definisi ilmiahnya nih harus disamakan dulu, karena kalau
menurut pandangan kami dan ditanyakan kepada seluruh ahli, ilmiah itu kan tentunya metodologi harus jelas, sumber dokumen harus jelas, kesimpulannya pun dengan semua asumsi-asumsi dan dengan semua parameter yang jelas. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku menggunakan ilmiah tapi sumber dokumennya aja sudah tidak benar, ya itu jelas hasilnya juga tidak benar. Nah, kalau dia berani mengategorikan atau menuduh sesuatu, mengkonklusikan dan menyebarkan fakta itu atau kata-kata itu, kesimpulan itulah secara masif, nah ini kan tidak benar menurut pandangan hukum. Jadi ini yang kami coba juga luruskan berkali-kali dari sebelum pun ada laporan-laporan ini, dari bertahun-tahun lalu kita sudah bilang, mohon di stop penyebaran berita seperti ini. Begitu, Mbak.